Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu di, Zoom meeting ya, ini teman-teman HMPM. Ini saya juga, eee reunian dengan Anda semua nggih. Nggih, ini, saya Muhammad As-Siddiqi, saya dari S1 sampai S2 di pesantren ya, di Krapyak. Jadi ini buat Anda semua yang santri, ini jangan sampai kalah dengan yang, cuma fokus di kuliah ya. Karena ini saya jelaskan dengan cara-cara langit ya. Sukses dengan cara langit. Next, Mas. Sukses CPNS adalah pilihan Anda sendiri. Next. Ini untuk mencapai sukses CPNS ini mencapai sukses dalam seleksi CPNS ini tidaklah sukar, kecuali jika kita membuatnya sulit. Berarti memang harus intens belajar dari pagi sampai malam. Ini kalau saya dulu pas seleksi SKD itu belajar di warung kopi. Saya itu tipenya di warung kopi dari pagi sampai sore. Saya itu sore ngaji malam di makomnya kiai. Jadi ini memang sangat berarti dalam kesuksesan tidak hanya cuma belajar ya, juga harus ada tangan-tangan Tuhan yang bisa membuat kita sukses ya dalam CPNS ini. Ini ada seorang yang sukses lulus CPNS dengan susah payah. Tetapi ada pula yang meraih sukses lulus CPNS dengan mudah. Ini seperti saya. Ini alhamdulillah ini saya masuk di dosen manajemen zakat dan wakaf. Jadi karena di UIN Jogja itu kan fokusnya ke perbankan, akuntansi dan ekonomi ya. Karena saya background-nya pesantren, jadi saya memang lebih fokus ke zakat dan wakaf. Anda semua bisa tidak hanya ke ekonomi atau perbankan, tapi bisa mendaftar di manajemen zakat atau asuransi syariah atau yang lain. Yang penting formasinya ada S2 ekonomi syariah yang penting. Ini dan saya pesaingnya cuma sedikit, pesaingnya cuma tiga dan setelah itu SKD cuma sendirian. Next. Ya, apa beda antara kedua kelompok ini yang berhasil dan tidak berhasil dalam seleksi CPNS? Apakah berbeda keberuntungan atau hoki yang satu orang tuanya kaya, kontak yang tepat, pendidikan yang lebih tinggi, atau penampilan? Next. Berarti tidak, next, Mas. Tidak hanya sukses dalam CPNS, itu tidak hanya dengan link yang kuat. Ya. Ini ada teman saya yang punya kenalan di perguruan tinggi itu, sampai sudah lobby-lobby tapi tidak lulus. Saya yang cuma santri, yang cuma tidak ada background pegawai dari keluarga di pesantren, alhamdulillah bisa dan memang bukan orang dalam ya. Saya orang asli UIN Jogja, di UIN Jogja dan pesantren tidak ada kenalan di UIN Purwokerto. Seperti ini memang harus dengan jalur langit. Ya. Karena di SKD itu kan memang keberuntungan sangat mendukung karena waktunya sangat singkat. Jadi saat SKD itu saya tes di Solo, ini malamnya saya maulid, ikut mulai di Habib dan ziarah. Bagi yang lain pada belajar, saya malah ziarah, malah maulid. Nah itu merupakan berarti kita mencari tangan-tangan Tuhan kalau di akhir-akhir. Ini perlu Anda lakukan. Perlu disadari bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai sukses. Berarti Anda semua ini lulusan S2 ekonomi syariah atau yang studi ekonomi syariah S2, ini insya Allah bisa sukses, bisa lulus. Yang penting belajar seperti yang Mbak Irma tadi presentasikan. Itu kan sudah tahapan-tahapannya, itu seperti itu. Nah ini dengan cara-cara strategi-strateginya. Lulus CPNS sesungguhnya adalah pilihan Anda sendiri. Berarti pilihan Anda, jangan sampai fokus
mau ada punya pacar, ada punya kesibukan lain. Berarti banyak dosen-dosen yang sudah mengabdi itu malah tidak lulus dalam CPNS nih. Soalnya mereka sudah banyak beban kerja. Tapi kan kalau Anda semua yang baru lulus fresh graduate itu kan masih fresh dan ilmunya up to date. Jadi insya Allah bisa mensaingi yang sudah mengabdi atau sudah kerja. Itu merupakan nilai plus. Next. Ini mencapai sukses CPNS nih. Mereka yang akhirnya sukses dalam seleksi CPNS adalah mereka yang melaksanakan dengan gigih syarat-syarat berjuang. Ini syarat-syarat seperti tadi Mbak Irma jelaskan ya, dari administrasi, SKD, dan SKB. Mereka adalah yang tidak takut gagal karena bagi mereka kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Baik seperti saya dulu memakai ijazah S1 itu gagal di administrasi. Jadi saya belajar dari kegagalan. Saya dari awal sudah konsen terhadap berkas-berkas, terhadap SKD, terhadap SKB, semuanya saya tinggalkan. Maksiat, jangan sampai ada maksiat, hati yang kotor. Untuk dalam seleksi CPNS itu sangat penting ya. Jangan maksiat, jangan mempunyai hati yang kotor, dan ibadah terus, berarti seperti sholat jamaah, itu penting. Fokus. Okay, next. Ini mereka yang tidak berhasil, ternyata tidak mau mengembangkan diri sendiri atau tidak berniat dalam berkembang. Ini banyak teman saya ini yang tidak lulus dalam CPNS karena memang tidak mau mengembangkan diri, kebanyakan sombong ya. Ini karena saya background-nya pesantren, jadi saya itu kebanyakan suka nggak keminter lah, suka tanya ini, jadi banyak informasi, tidak cara menggurui. Jadi bisa berkembang malah dalam tes itu malah bisa banyak. Berarti Anda semua ya kayak gini, banyak cari tahu, banyak kepo lah. Jadi bisa mempunyai banyak pengalaman. Dan mereka menyerahkan kepada keadaan dan nasib. Okay, next. Ini pengamatan ini menunjukkan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang dapat memanage dan menyediakan waktu, memiliki kemauan dan energi untuk mencapai apa yang diidam-idamkannya. Berarti harus memanage seperti yang tadi Mbak Irma jelaskan ya, memanage. Jadi kalau jika Anda udah S2 atau udah kerja, ini kan kalau kerja itu sibuk ya, sibuk PKD, sibuk ngajar, sibuk buat tugas, itu harus diluangkan, memanage dan menyediakan waktu untuk belajar. Karena jadi dosen LB atau dosen tetap itu tidak seistimewa dosen PNS. Karena dosen PNS ya nanti tahu sendirilah. Saya juga pernah menjadi dosen tetap di kampus swasta, tapi sangat tidak mensejahterakan. Jadi sangat berusaha di CPNS. Jika Anda ingin berhasil atau sukses, kumpulkan keberanian, harus berani tantangan. Berarti jika pesaing Anda ini kan informasinya sedikit ya, apalagi di Kemenak, ini harus berani. Bismillah ini. Seperti saya ini harus berani, tidak punya apa-apa, tidak modalnya Bismillah tok sama ibadah ya. Terus tekad, harus punya niat yang kuat ini. Kalau tidak CPNS itu karir nikah terhambat, semua itu bisa terhambat. Jadi saya itu mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai CPNS ini. Dan motivasi apa? Dan ini harus dimulai hari ini, ya. Ini Anda semua juga seperti harus memfollow semuanya, harus dimulai hari ini. Pikiran Anda ya CPNS, yang kerja atau yang lagi S3 itu kalau fokusnya malah ke CPNS-nya. Karena ini CPNS-nya ditentukan oleh Anda sendiri, berjuangnya cuma tes beberapa jam, itu kan SKD itu beberapa jam, sama SKB itu cuma beberapa jam, berarti berjuangnya cuma 2 jam itu. Jangan sampai menyanyikan 2 jam itu. Next. Nih.
Dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani, pastilah ada masa di mana kita menghadapi berbagai halangan dan rintangan, besar maupun kecil, ringan maupun berat. Jadi jika nanti ini banyak kendala, ini biasanya CPNS itu banyak kendala, ya ada kendala keluarga, ada kendala berkas, atau yang lain-lain itu Anda harus mencari solusi, karena semuanya ada solusinya. Jangan sampai menyerah, karena rintangan itu merupakan bisa menjadi pembelajaran kita. Oke, next. Mencapai sukses CPNS ini hal tersebut sebenarnya adalah hal yang sangat mudah terjadi. Bahkan dalam setiap perjuangan yang kita lalui, pada saat kita sedang berencana untuk mewujudkan semua mimpi, jalan terjal pastilah kita lewati. Ini jalan terjal itu pasti akan dilewati. Ya. Seperti kita, CPNS 2019 itu kan kena pandemi. Ya. Ini dari SKD, setelah SKD itu sudah pandemi. Setelah SKD, itu saya itu sudah otomatis masuk CPNS, kan tidak ada saingan. Ya. Tidak bersaing berarti cuma pesaingnya cuma diri sendiri, cuma pesaingnya cuma corona. Ini kalau kena corona mati itu nggak jadi CPNS. Jadi jalan terjal itu pasti ada. Setelah lockdown dari awal Maret itu kan lockdown itu, corona itu saya tidak pernah keluar cuma sholat jamaah. Yang lainnya cuma di rumah. Berarti kalau sholat jamaah saya masih mentolerir sampai sekarang. Next. Ada satupun hal semudah yang kita kira. Bahkan meskipun semua sudah kita rencanakan dengan sangat sempurna, hambatan, kesulitan, gangguan, kekeliruan, ketidakberhasilan, bahkan tak sedikit yang berujung pada kegagalan. Mau tidak mau ini harus kita terima. Okay. Next. Lantas, ini harus bagaimanakah kita bersikap dalam menghadapi semua hal tersebut? Hanya ada dua pilihan. Dua pilihan ini yang bisa terjadi adalah yang sangat bertolak belakang. Dua hal yang bisa terjadi sangat bertolak belakang. Next. Orang sukses nih selalu kelebihan satu cara. Kalau orang gagal selalu kehabisan satu alasan. Ini saya itu selalu kelebihan satu cara. Berarti jika teman-teman saya berpikir A, saya sudah berpikir B. Sudah mencapai kita harus memang seorang CPNS itu harus berpikir lebih, punya strategi-strategi yang handal. Jangan sampai putus asa. Alasan tidak ikut webinar, terus nggak punya kuota, alasan nggak punya apa-apa, lah itu jangan sampai lah, dihindari. Next. Ini kunci sukses ini. Tentukan tujuan goals Anda. Tujuan goals Anda itu kan menjadi dosen, ya. Dosen itu kalau PNS itu sangat sejahtera dan karirnya itu sangat hebat. Apalagi yang Anda masih muda, masih sangat bisa menentukan arah ke depan. Itu belajar terus, perkuat motivasi Anda, ini orang tua, itu berarti Anda saat tes atau saat itu membayangkan orang tua, bagaimana orang tua mendidik kita, itu saya sangat menangis kalau saat tes ini. Motivasi itu orang tua, jangan pacar, ini pacar itu kan soalnya barang haram itu, jadi jangan sampai kita motivasinya itu barang haram, tapi yang halal dan yang bermanfaat dengan orang tua yang penting, ya. Kalau istri, ya bisa istri anak itu rezeki anak istri. Itu percaya diri, harus pede karena semua ini. Yang walau S1-nya bukan di UIN atau kampus kecil, itu harus pede. S2-nya di UIN kan pede. Saya aja pede ini, yang saya itu sejak kuliah itu ngaji, belajarnya cuma mengaji di kuburan, maulid, sowan kiai, ikut kiai itu, saya itu harus pede menghadapi dunia ini. Kan background UIN itu kan Anda mayoritas banyak di pesantren, ya. Ini jadi harus pede aja, pede, tapi jangan terlalu kepedean. Berarti harus tawasud, harus moderat. Saya itu berusaha sekuat tenaga. Walau lawan Anda berat, rintangan Anda berat, Anda harus sekuat tenaga, walau dengan cara apapun, ya. Yang penting halal, ya.
Itu ulet dan gigih. Nah, ulet itu berkas-berkas itu harus ulet, selain itu SKD itu harus ulet, SKP lah. Ini kan mungkin ini pandemi ya, pandemi kan ini kemungkinan juga CPNS lama ya. Ini saya aja CPNS hampir mau 3 tahun ya. Jadi harus ulet dan gigih. Nah, itu menjaga kesehatan ya, apalagi masih corona ini. Ini ada semua harus menjaga kesehatan, jangan sampai pas tes mana positif. Itu teman saya ada yang pas tes positif dan tidak ikut tes. Next, yang terakhir aja Mbak. Next. Terus yang terakhir. Yang ini. Ini sukses CPNS tidak datang dengan sendirinya ya, harus berusaha. Tetapi sukses CPNS adalah pilihan Anda sendiri. Dan Anda adalah penentu dari karir Anda sendiri, bukan orang lain, bukan lobby-lobby, bukan kemampuan pikiran Anda, tapi memang perusahaan Anda, majadah wajadah, itu yang penting ya. Jadi jika Anda tidak pintar, itu bisa mengalahkan orang pintar karena Anda berusaha sekuat tenaga. Allah tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Dan Anda harus positive thinking, lulus nih, karena Allah indahani abdi, Allah sesuai dengan perasaan hambanya. Selamat berusaha dan sukses. Next. Ini tiap orang yang sukses, ini CPNS tidak mungkin terbebas dari kegagalan. Tidak ada kesuksesan sejati yang bisa berdiri tegak tanpa kemampuan mengatasi semua halangan dan rintangan. Nah, ini seleksi itu nanti kalau di psikotes biasanya Anda semua harus belajar mengatasi halangan dan rintangan. Berarti problem solving Anda itu harus kuat ya. Mempunyai ide-ide memecahkan masalah, itu penting kesimpulan dari ini. Next. Oke, terima kasih. Oke, ini sekian dari saya. Ini karena waktunya cukup nih. Wallahumma muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Mas Diki yang telah menyampaikan materinya. Mungkin untuk selanjutnya bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya secara live, monggo dipersilakan. Sebelum saya nanti bacakan pertanyaan yang di chat room. Gimana Pak Diki, sehat? Ada yang mau secara langsung? Alhamdulillah, Mbak Irma. Jadi Mas Diki itu dulu waktu S1-nya satu kelas sama saya. Tapi S2-nya duluan dia. Gitu. Saya jadi adik kelasnya. Ya. Tapi dia emang terlalu beruntung orangnya, saya akui. Dia itu sebelum lulus dosen CPNS, dia tuh udah keterima LPDP dokter. Ya kan Mas Diki? Iya. Jadi emang orangnya luar biasa, terlalu beruntung kalau saya mengatakan. Oh iya, ternyata tidak dicantumkan Mbak di CV-nya. Ya udah lolos LPDP. Jangan itu. Tapi ini cuti apa lanjut kuliahnya? Dik. Karena pandemi lanjut. Oh lanjut. Nggak apa-apa ya, berarti dari online, kerja sambil online. Dari UIN Purwokertonya nggak apa-apa ya? Rektornya nggak apa-apa. Oh. Ya, alhamdulillah. Rektornya alumni Krapia, Sekjen Kemenak alumni Krapia, Pak Yagus Yakut, Krapia juga, semuanya. Jadi ini memang Anda semua ini kalau yang di Kemenak, ini background pesantren harus ditojolkan ya, karena sekarang menterinya Gus Yakut. Benar-benar. Siap. Paham. Monggo Mas. Mungkin teman-teman, ya sudah, mungkin karena tidak ada yang mau secara langsung, saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di chat room saja ya. Mungkin yang pertama untuk Mbak Irma dari Mbak Ades ya.
Yang pertama pertanyaannya adalah apa strategi yang Mbak gunakan dalam mengerjakan soal-soal TKP sehingga bisa memperoleh skor yang hampir maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menyiapkan berkas dan belajar untuk SKD, apakah sebaiknya kami juga menyiapkan kemampuan bahasa asing? Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana cara Mbak Irma mengelola waktu untuk belajar SKD? Berapa alokasi waktu Mbak Irma untuk belajar harian saat itu? Itu pertanyaan dari Mbak Ades. Dan pertanyaan yang kedua ini dari Mas Latif. Mungkin banyak teman-teman yang saat ini mahasiswa magister telah ikut CPNS. Sebenarnya apa perbedaan lulusan ekonomi yang daftar dengan ijazah S1 dan lulusan ekonomi dengan ijazah S2? Itu mungkin pertanyaan yang sudah ada di chat room. Monggo mungkin yang pertama saya persilakan Mbak Irma untuk menanggapinya. Oke. Mbak Ades Agustiani ya. Jadi strateginya apa? Tentu belajar. Kalau soal TKP itu saya kayaknya lebih banyak belajar yang les online itu ya, karena saya rasa soal-soal di les online itu kualitas soalnya lebih susah, lebih berat dibandingkan waktu saya TKP real. Jadi waktu saya belajar dari les online itu memang sering banget salah juga, nggak menutup kemungkinan untuk salah. Jadi saya sering banget juga salah. Jadi misal dari 50 soal itu banyak juga salahnya. Tapi saya ngulang terus dengan soal yang berbeda-berbeda. Jadi intinya nanti setiap soal itu ada ada kuncinya. Misalnya soal ini kuncinya tentang manajemen waktu. Soal ini kuncinya tentang problem solving. Coba nanti teman-teman kalau udah mau menuju SKD akan tahu bagaimana jenis-jenis soal TKP itu seperti apa. Saya terus belajar ya dan mengulang-ulang, dan waktu itu saya rasa TKP real waktu SKD itu lebih mudah dari soal-soal yang saya kerjakan sebelumnya. Tuh. Kalau menyiapkan kemampuan bahasa asing tuh iya menurut saya wajib ya. Dan kayak misalnya saya juga dulu background-nya pesantren waktu MTS MA, tetapi waktu kuliah memang saya ngekos. Dan karena selama kuliah di UIN Jogja, bahasa Arab saya jarang dipakai kan, lebih banyak bahasa Inggris. Akhirnya saya fokus di bahasa Inggris. Jadi waktu ketika udah selesai SKD, dulu juga banyak teman-teman yang belajar speaking itu banyak, sehingga saya terbantu waktu itu untuk memperbaiki kemampuan bahasa asing saya. Ada teman-teman yang di Google Meet itu English Fun atau apa, teman-teman itu sering ngadain daily activity gitu. Kemudian saya juga belajar sendiri, saya ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya, memperbanyak vocabulary dan memperlancar ngomongnya, karena memang real ya waktu di SKB itu saya juga ditanya pakai bahasa Inggris juga, sehingga saya harus jawab pakai bahasa Inggris. Karena saya merasa lebih bisa bahasa Inggris, akhirnya saya fokus di bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab mungkin kalau cuma baca itu mengerti maksudnya, cuma karena udah lama saya pakai terakhir waktu aliyah, akhirnya saya tidak di situ, saya fokus di bahasa Inggris. Kemudian bagaimana mengelola waktu belajar? Sebenarnya benar yang katanya Pak Diki tadi, bahwa kita tuh kalau teman-teman yang belum sambil ngajar itu punya keistimewaan ya, maksudnya lebih beruntung, lebih bisa menyiapkan full time. Waktu itu saya udah jadi DLB di IAIN Surakarta, sehingga saya waktu itu sempat ya sebelum SKD itu kan saya ngajarnya masih offline, jadi saya PP Surakarta Jogja itu. Setiap minggu saya PP Surakarta Jogja, sehingga waktu saya juga banyak yang ke sana. Belum lagi waktu saya ngasisteni dosen juga, sehingga sebenarnya nggak terlalu fokus, cuma ya saya prioritaskan gitu. Saya tetap harus minimal seminggu belajar berapa kali untuk SKD. Tetap saya prioritaskan, dan tadi benar yang dikatakan Pak Diki bahwa prioritas saya adalah CPNS. Jadi
mengajar semua tetap, tetapi CPNS tetap saya prioritaskan karena bagaimanapun ini karir yang ingin saya capai untuk kedepannya. Karena menjadi prioritas bagaimanapun ketika saya sibuk dengan pekerjaan ini saya tetap harus ingat bahwa saya harus belajar SKD. Kayak gitu sih. Yang penting ya belajarnya dimaksimalin, jangan overconfidence. Tadi yang dibilang Pak Diki bahwa percaya diri boleh tapi jangan terlalu menggurui orang lain. Misalnya ada orang nanya nanti ini gitu. Jangan terlalu menggurui orang lain tapi banyaklah bertanya justru. Jadi kalau dulu saya ditanyain apa-apa tuh malah saya ngerasa saya nggak tahu ini. Maksudnya gini, saya karena merasa tidak mau menggurui dan saya ingin lebih banyak bertanya ke teman-teman kayak gitu. Tapi ketika dimintain solusi tetap saya sampaikan, ditanya ini saya sampaikan, tetapi saya tidak ingin sekali-kali menggurui orang lain itu sih. Dan ya amalan-amalannya juga ya, kalau jangan lupa minta doa orang tua gitu ya. Di niatnya itu diperbaiki lagi. Saya tuh nanti jadi dosen tuh maunya apa sih gitu ya, diperbaiki lagi. Jangan karena ngejar pacar atau orang benar yang kata Pak Diki. Karena pernah ada case juga teman saya itu, dia alhamdulillahnya keterima CPNS-nya. Jadi pacarnya itu kalau nggak salah udah di Lampung, kemudian dia daftar farmasi di Lampung. Keterima, si cewek ini keterima. Tetapi pada akhirnya mereka putus. Udah sama-sama keterima jadi CPNS, akhirnya putus. Nah, itu karena niatnya belum diperbaiki. Jadi tolong sebelum daftar CPNS, benar-benar niatnya itu diperbaiki. Kayak gitu. Ya mungkin seperti itu, Mas. Mbak Irma, untuk pertanyaan dari itu Mas Latif yang kedua, mau ditanggapi dulu sebelum ke Mas Diki. Yang terkait perbedaan menggunakan ijazah ekonomi S1 itu bentang wirausaha sosial itu sebenarnya Mas Latif. Tentu beda ya, karena formasi ini kan berkaitan dengan formasi. Kalau formasinya dosen, pasti minimal S2 yang diminta. Bahkan ada yang dosen yang diminta S3 juga. Jadi kita lihat formasinya dulu. Formasinya apa? Misalnya kalau ekonomi syariah S1 itu teman saya ada juga yang masuk di Kemenak, di Pendis ya, pendidikan tinggi Islam di Pendis tuh banyak teman saya KUI dulu itu yang lolos di situ pas angkatan saya ini. Kemudian ada juga yang dia masuk di Kementerian Sosial, ada juga yang dia masuk di apa ya, yang ini apa namanya itu loh yang miliknya DSN atau apa itu yang halal. Buat sertifikasi halal itu ada juga teman saya yang di situ. Jadi memang formasinya macam-macam sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kalau dosen ya pasti pakainya S2 gitu. Biasanya bedanya itu yang paling signifikan di SKB ya, S1 sama S2. Kalau SKD itu semuanya hampir sama nasional itu, SKD sama. Cuma yang di SKB itu nanti kembali lagi ke formasi masing-masing. Jadi kalau misalnya dia bukan bukan pendidik ya, bukan guru atau dosen, biasanya nggak ada mikroteaching-nya. Cukup psikotes lagi ya, biasanya SKB-nya pakai CAT lagi ada, sama wawancara. Kadang juga nggak ada yang wawancaranya, jadi nanti biasanya bedanya di SKB. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Irma. Mungkin Mas Diki mau menanggapi pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Nanti teman-teman yang lain boleh langsung secara on-cam ya, supaya lebih tahu maksud dari pertanyaannya. Monggo Mas Diki. Saya menambahkan Mbak Irma ini strategi agar soal-soal TKP memperoleh nilai maksimal. Ini kan TKP itu kan kepribadian. Jadi harus Anda semua itu harus berkepribadian sehari-harinya itu saat mau tes itu harus berkepribadian baik. Jangan sampai terkontaminasi dengan teman atau terkontaminasi dengan siapa. Berarti memang harus perfeksionis, harus konsisten, harus profesional. Itu harus diterapkan dalam sehari-hari. Dalam pas makan, pas mau mengerjakan tugas atau yang lain, dalam sehari-hari itu harus apa nilai dalam TKP itu yang diujikan. Nanti ada jika
jika berangkat telat atau gimana, lah itu Anda dalam sehari-hari harus mengamalkan yang nilai-nilai yang ada di KP itu, profesional, konsisten, yang lain-lain ya. Yaitu menyiapkan berkas dan belajar untuk SKD, apakah sebagian kami juga menyiapkan kemampuan bahasa asing. Untuk bahasa asing itu kalau dulu nih, ini kalau di Kemenak itu kan tidak penting. Dan teman saya pun yang pas SKB ini di SKB ada kolom upload bahasa asing, kalau di SKB itu ada. Tapi kalau di administrasi sama SKD itu tidak digunakan. Jadi tidak usah lah kalau tidak ada persyaratan, kalau itu nggak usah terlalu belajar bahasa asing. Dan teman saya punya SKB itu kan ada isu pakai bahasa asing. Dia udah menyiapkan bagaimana micro teaching bahasa asing, tapi tidak keluar malah. Nah itu yang penting nasionalisme gimana. Jadi tidak terlalu itu penting. Ini kalau bahasa asing itu yang penting kalau mau S3, mau LPDP itu bahasa asing penting. Kalau CPNS tidak. Bahasa, bagaimana cara Mbak Irma mengelola waktu untuk belajar SKD? Berapa alokasi waktu untuk belajar? Untuk belajar seharian. Kalau saya seharian dari pagi sampai malam itu fokusnya CPNS. Ini kalau tidak CPNS soalnya hidupnya madesu nanti ini. Jadi dari pagi sampai malam itu doanya, tingkah laku semuanya itu hajat, itu CPNS. Setelah itu CPNS kabul, Anda semua bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi alokasinya dari pagi sampai tidur sampai mau tidur. Mungkin banyak teman-teman S1 ekonomi dengan S2. Jadi kalau S1 ya biasa harus tidak bisa jadi dosen ya. Jadi nanti ada kolomnya S1 ekonomi dan S2 ekonomi syariah. Tapi Anda semua yang S2 ekonomi syariah jangan mendaftar di ekonomi murni atau manajemen atau akuntansi syariah atau perbankan syariah. Kalau bisa yang ekonomi syariah, pas ekonomi syariah. Kalau dulu saya itu daftar di ekonomi syariah tapi yang syariahnya itu ada titik atasnya. Jadi syari terus titik atas itu syariah, berarti ain pakainya. Ada yang syariah. Kalau tahun kemarin itu kayak gitulah, itu strategi saya ternyata yang daftar sedikit, cuma 3 syariah itu. Ini saya itu ini kelas online rata-rata kalau saya baca kan S1 itu jabatan struktural ya, S2 jabatan fungsional. Sudah lulus. Ini kalau sudah lulus S2 mau jadi dosen, kalau S1-nya pas lulus terus S2 mau jadi dosen ini susah ini. Ini saya aja lulus S2, nih kalau lulus S3 mau jadi apaan juga perlu penyetaraan. Ini rada ribet. Jadi kalau masuknya S1 ya nanti S1 terus, tapi bisa disetarakan jadi S2. Tapi yang penting jangan lulus pas masih CPNS. Lulusnya harus sudah PNS. Oke, seperti itu. Monggo. Mbak Irma. Ya, terima kasih Mbak Irma, Mas Diki yang atas tanggapannya. Mungkin dari peserta sharing session ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Mumpung ada kedua narasumbernya. Sharing-sharing biasa lah. Mas Arafi, ya, Mas Arafi. Pak moderator, izin bertanya. Oh iya, silakan. Apa kabar Mbak Irma, Mas Diki? Alhamdulillah guru saya ini, Mas Rafi. Mas Faiz ding. Ya, gimana kabarnya ya? Baik ya. Ini apa? Sehat. Ya sharing-sharing lah. Izin bertanya kepada kedua pemateri. Gini Pak Diki sama Bu Irma, kalau dosen yang sudah punya home base sama sudah punya NIDN, apakah boleh mendaftar CPNS? Boleh apa tidak ini yang sudah punya NIDN sama sudah punya home base? Kemarin ada beberapa teman yang tanya ke saya soalnya. Karena saya belum jadi PNS dan masih tahap mendaftar, jadi ya masih ragu-ragu juga.
kira-kira yang dosen tetap yang punya NIDN itu boleh ikut CPNS apa tidak? Ya, mungkin cukup dari saya, bisa ditanggapi lah. Ya, terima kasih Mas. Monggo mau Mbak Irma atau Mas Diki dulu? Mbak Irma dulu aja. Monggo. Oke. Kalau soal NIDN itu boleh-boleh aja ya. Bahkan teman saya itu ada yang udah jadi dekan. Teman seangkatan Wah. CPNS yang Ponorogo itu. Ya, ada yang jadi dekan di IAI kalau nggak salah, IAI Genggong atau mana itu ya, di Probolinggo. Beliau udah jadi dekan. Akhirnya dia daftar di CPNS ini, yang Ponorogo, ya bisa gitu. Cuma gini, tapi kan kembali lagi ya, bahwa di CPNS ini kita benar-benar berjuang gitu. Kita, apa namanya istilahnya ya, bersaing dengan kualitas diri kita sendiri. Artinya ya mungkin memang ada beberapa kampus itu yang mempertimbangkan karena gini, perpindahan home base itu memang saat ini masih menjadi ini ya problem ya di tempat saya juga. Artinya apalagi kalau misal dari Kemendikbud gitu ya ke Kemenak gitu, ya memang butuh waktu home base itu. Ada yang kampusnya itu mau legowo ketika melepaskan seorang dosen. Ada yang teman saya itu dulunya dari IAI, kemudian dia pindah ke IAIN dan jadi PNS, itu ada yang sampai bayar 40 juta. Jadi beda-beda kampus. Ada kampus yang mau melepaskan tanpa memberikan penalti, ada juga kampus yang mensyaratkan penalti ketika ada dosen yang mau daftar CPNS. Tetapi tetap bisa-bisa aja. Memang ada beberapa kampus yang mempertimbangkan karena susahnya perpindahan home base kayak gitu. Tapi ada juga yang mudah. Dan kembali lagi ke kesiapan kita. Kalau memang kita siap, kita merasa mampu, ya daftar aja, nggak masalah. Jadi NIDN itu nggak jadi masalah, bisa aja. Oke, terima kasih Bu Irma. Monggo Mas Diki mau menambahkan? Mas Diki. Oh ya, untuk home base ya. Iya. Iya. Teman saya juga ada yang kayak gitu. Kalau home base-nya, biasanya kalau negeri mau melepaskan ya, kalau swasta memang teman saya ada yang formasi lektor itu dokter, itu di Unsik itu sampai kena penalti 150 juta, 100 berapa ya. Karena memang S3-nya itu kan beasiswa rekomendasi dari Unsiknya, dari kampus yang dulu. Ini belum selesai masalahnya, itu masih memang rada ruwet, tapi tidak apa-apa, lanjut aja. Kalau yang punya home base, silakan home base, nanti karena kita ikut negara kan lebih mudah lah. Kalau ingin S3 ya S3 dulu, nggak apa-apa, sambil menunggu, karena memang saya dulu juga seperti itu. Nggak SKB saya apply dulu, jadi alhamdulillah ini bisa semuanya. Baik, terima kasih. Kalau menikah Pak dulu Diki. aja, nggak apa-apa. Siap Pak Diki, makasih. Monggo bagi peserta sharing session yang lain, monggo dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi dari Mas Rey, Mas. Oh, yang di chat ya? Ya. Oke. Berarti saya kembali lagi ke chat ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung nanti di selanjutnya. Oke, ini dari Mas Rey. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kawan-kawan HMPM dan para narasumber, Ibu Irma. Nah, langsung ke pertanyaan, yaitu bagaimana jika jurusan S1 dan S2 tidak linear, beda fakultas? Apakah ada pengaruhnya dalam pendaftaran CPNS dosen ekonomi syariah? Terima kasih. Monggo, mungkin yang pertama Mbak Irma.
Oke, kalau itu biasanya kan yang dilihat ijazah S2-nya ya. Kalau memang S2-nya itu yang disyaratkan ekonomi syariah, ya nggak masalah daftar aja gitu. Nanti urusan persaingan ya silahkan bersaing secara sempurna. Jadi nggak usah takut, Mas Rey ini kan kalau nggak salah S1-nya matematika ya, kemudian S2-nya ekonomi syariah. Justru kalau misal Mas Rey itu mau lebih jeli melihat formasi, misalnya ada fakultas ekonomi dari satker tertentu yang membutuhkan misalnya dosen statistik, dosen ekonometrik, dosen matematika ekonomi, kalian punya peluang yang besar karena bagaimanapun nanti kemampuan kuantitatif kalian itu lebih bagus. Misal dibandingkan anak yang benar-benar dari ekonomi syariah murni gitu ya. Misalnya S1, S2 ekonomi syariah dibandingkan anak S1 matematika, S2 ekonomi syariah, pasti kemampuan kuantitatifnya lebih bagus anak ini, anak matematika. Jadi kalau memang mau lebih jeli mencari formasi yang paling tepat, itu malah bisa saja kalian tuh lebih beruntung karena tidak menutup kemungkinan kampus itu juga akan mencari kandidat terbaiknya. Jadi misal kayaknya ini anak matematika ya dirasa pasti lebih memumpuni ketika nanti mengampu mata kuliah statistik misalnya ada formasi statistik nggak masalah gitu. Tapi kalau misal ini kalau misal kita berbicara substansi ya, kalau prosedur ya boleh-boleh aja selama ijazah S2 kamu ekonomi syariah silahkan. Tapi kalau berbicara substansi misalnya ini mau dibutuhkan misalnya dosen manajemen wakaf zakat dan wakaf gitu. Jangan Mas Re S1-nya matematika. Tapi nggak masalah kalau emang Mas Re itu benar-benar mampu atau membidangi manajemen wakaf dan zakat kayak gitu. Tetapi saya rasa secara prosedur itu tidak masalah karena yang dipersyaratkan adalah ijazah S2 bukan ijazah S1 ya kalau ini dalam hal dosen. Kemudian silahkan lebih jeli-jelinya mencari formasi yang paling tepat untuk kita ya. Pasti kita bisa mengukur lah kita tuh lebih bagusnya daftar di formasi apa supaya lebih dilirik, dipertimbangkan kayak gitu. Gitulah kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Monggo Mas Diki mau menambahkan. Oke, itu untuk formasi itu memang menambahkan Pak Irma ya. Formasi memang harus dianalisa sekali ya. Ini karena memang saya memang menyadari ini kalau saya perbankan tuh nggak punya background, setelah itu analisis keuangan nggak punya background, jadi saya mendaftarnya di manajemen zakat dan wakaf memang. Jadi memang harus dianalisa dan tempat-tempat juga tempat pendaftar di kampus mana itu juga harus dianalisa ya. Pimpinannya siapa, keadaan kampusnya bagaimana, itu kan harus dianalisa. Ya, mau atau kan ya kita tahu sendirilah dinamika di kampus bagaimana itu. Jadi, Anda juga harus mengetahui bagaimana keadaan kampus yang dituju itu. Situasi politiknya, situasi keilmuannya mengkiblat kemana. Karena Anda semua kan UIN Jogja ini. UIN Jogja lah yang banyak berkiblat ke UIN Jogja mana nanti itu lebih mudah karena jejaring itu memang sangat penting ya dalam karir kita itu. Oke, terima kasih Mas Diki dan Mbak Irma. Saya ada titipan pertanyaan, boleh disampaikan ya. Begini pertanyaannya, apakah setelah lulus strategi Mbak Irma dan Mas Diki itu adalah masuk dulu universitas supaya tidak menganggur dulu baru mengikuti CPNS, atau masuk menjadi dosen sebelum menjadi CPNS itu adalah bukan salah satu dari strategi pembicara seperti itu? Mungkin lebih ke tipsnya mungkin ya. Apakah dengan masuk ke kampus menjadi dosen di kampus dulu baru ikut CPNS atau seperti apa? Monggo mungkin boleh ditanggapi. Siapa dulu nih? Ya udah sekarang dibalik Mas Diki dulu. Oke. Monggo Mas Diki dulu. Ini untuk apa? Strategi ya. Ini memang saya strateginya itu menjadi dosen dulu ya. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Itu kampus yang layang mutu walayah ya. Tinggal hidup nggak mati. Tapi
dari apa? Memang saya konsultasi ke Pak Darmawan dan yang lain-lain, ya wis diterima aja. Walau wilayah mutu wilayah ya kita bisa tidak hilang lah keakademikan kita dan punya cara. Dan nanti di SKB itu ditanyakan pengalaman mengajar lah, itu sangat penting. Pengalaman mengajar walau sedikit, jangan sampai kolomnya itu kosong. Karena itu berarti yang biasanya kan kalau SKB itu kan kalau era Kemenak dulu itu kan masih diuji secara langsung ya, enggak seperti yang kementerian lain. Jadi biasanya dihajar di masalah pengalaman kerja. Kalau sama orang dalam ya, berarti kalau lawan Anda itu orang dalam, nanti kalahnya di pengalaman kerja, nilainya sangat anjlok. Jadi pengalaman kerja itu sangat penting. Jadi jangan sampai menganggur. Kampus kecil pun diterima. Tapi saya karena layak mutu wilayah ya kampus itu, saya tidak ya mau di home base kan, tapi tetap tidak mau. Dan akhirnya karena saya itu kampus kecil dan background-nya sama, ya berani aja tidak mau di home base kan. Dan alhamdulillah keterima CPNS tanpa ada home base. Oke, berarti sangat penting ya, walau S3 pun itu kalau Anda dosen kampus kecil itu berpeluang besar keterima. Jadi berkarirlah, terus berjuang, jangan sampai menganggur begitu. Oh, ya. Monggo, Mbak Irma. Siap. Ya, terima kasih Mas Diki. Monggo Mbak Irma mungkin ada pandangan lain. Kalau pengalaman memang ada ya, di kolom SKB itu nanti kita mengisi beberapa poin, memang ada pengalaman kerja, kemudian tadi ada yang nanya bahasa asing, semuanya ada, semua dipertimbangkan. Begitupun ketika kita micro teaching itu pengalaman mengajar banyak ditanyakan terkait metode mengajar, case-case ketika kamu mengajar itu ditanyakan. Dan memang pengalaman mengajar itu mengajari kita bagaimana bagaimana menaklukkan micro teaching secara real. Karena kalau kita udah pernah ngajar, kita tahu bagaimana sebenarnya ketika kita mengajar. Nah, itu bisa kita aplikasikan di micro teaching. Tetapi ada juga case teman saya itu nggak pernah ngajar dan pesaingnya itu dosen DLB di kampus IAIN Ponorogo dan sudah lama, tetapi tetap menang teman saya. Nah, karena dia serius, karena SKB-nya dia memang benar-benar serius, dia tahu kalau lawan dia ada DLB di situ, udah ngajar lama, jadi dia lebih gigih memperjuangkan. Jadi buat teman-teman yang baru aja lulus kemarin November ya, sekarang bulan apa sih? Astagfirullah. Juni. Ya, yang baru lulus kemarin, nggak usah berkecil hati. Intinya tetap perjuangkan semampu kalian, meskipun kalian belum pernah mengajar juga nggak masalah. Intinya kan yang pernah mengajar pun, tetapi ketika mengajar tidak produktif juga akan kalah dengan yang belum pernah mengajar tapi produktif. Misalnya belum pernah mengajar tapi publikasinya banyak, bahasanya bagus, punya komitmen untuk bekerja lebih bagus lagi, punya komitmen untuk mengabdi lebih bagus di kampus, itu nggak masalah. Jadi memang mengajar itu ada poinnya tersendiri, ada kelebihan, tetapi kalau memang kalian belum bisa menutupi kekurangan itu, silahkan ditutupi dengan kelebihan yang lain. Aku belum bisa mengajar, jadi mungkin ada waktu untuk mencapai SKB ini berapa bulan, aku harus banyak menerbitkan jurnal untuk menutupi kekurangan-kekurangan kalian kayak gitu. Karena memang case-nya itu sangat random ya di dalam CPNS itu. Berbagai macam orang itu bisa saja menaklukkan apa yang dikira orang itu tidak bisa selama dia itu punya strategi gitu loh. Oh iya, saya kurang di sini sehingga saya harus bisa menutupinya di sini kayak gitu. Karena rata-rata teman-teman kan kemarin ada yang baru fresh graduate ya, lulus di bulan Juni dan ingin daftar juga, jadi ya semangat untuk memperjuangkan juga gitu. Kalau saya sendiri memang waktu itu saya lulus November 2019 dan waktu itu langsung ada pendaftaran CPNS, jadi saya langsung daftar, tapi saya Januari itu udah ngajar di IAIN Surakarta sebagai DLB. Jadi selama saya menunggu proses seleksi CPNS itu saya ngajar di IAIN Surakarta. Ya sebenarnya tidak saya minta juga waktu itu karena IAIN yang menawari, ya udahlah buat ngisi waktu gitu kan, toh saya juga masih di Jogja. Jadi ya
Dan itu juga DLB kan. Dan memang prinsip saya juga sebelum saya yakin di salah satu perguruan tinggi, saya juga nggak mau jadi dosen tetap dulu gitu loh, yang konsekuensinya harus punya NIDN. Akhirnya saya lebih milih di DLB-nya, kayak gitu. Gitu Mas. Iya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari peserta sharing session masih ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Monggo dipersilakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya kembali? Oh. Mungkin karena tidak ada yang bertanya kembali, mungkin saya minta closing statement ataupun nasihat terakhir untuk kami, mungkin ya sebagian yang baru lulus ataupun ini para pengurus HMPM yang masih punya beberapa semester lagi sebelum lulus, mungkin apa saja yang harus dipersiapkan ataupun trik ataupun strategi lah dari Mas Diki ataupun Mbak Irma. Mungkin kita awali mungkin closing statement ini dari Mbak Irma, monggo. Oke, buat teman-teman ya yang penting semangat aja, belajar yang serius, jangan lupa berdoa, nggak usah khawatir kalau seandainya saya daftar di institusi lain bukan asal alma mater, kemudian pesaingnya adalah orang dalam sendiri, nggak usah takut. Waktu itu saya juga sama, pesaing saya orang dalam, tapi akhirnya saya bisa menaklukkan itu. Jadi selama kita bisa menunjukkan kualitas diri kita, ditambah juga karena apa ya, kadang kita sudah terlalu khawatir sehingga kita tidak bisa maksimal di ujian. Jadi nggak usah takut dengan apa namanya strategi orang dalam dan sebagainya. Kalian bisa kok dengan diri kalian sendiri. Asal kalian mau serius dan itu menjadi prioritas kalian, pasti nanti ada jalannya. Dan kalaupun belum rezeki itu apa ya kerja kelas kalian itu akan apa namanya mendapatkan hasil yang sama gitu loh, nggak akan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil itu tidak akan mengkhianati usahanya kayak gitu nggak. Kalau memang ini kalian udah kerja keras pasti nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal kayak gitu. Dan CPNS kan bukan apa ya karir satu-satunya. Kalian bisa berkarir selanjutnya di manapun gitu, dan kesuksesan itu tidak hanya terbatas di CPNS aja, tapi tetap serius buat CPNS 2021 ini. Gitu Mas. Iya. Monggo Mas Diki. Oke, ini untuk teman-teman. Ini tetap semangat, semangat dalam berusaha, dalam berdoa, dan semangat beribadah, karena memang ini apa? Semuanya takdir ini kan Allah yang menentukan, Jadi kalau saya lebih ke religiusitas, berarti harus banyak membuka pintu-pintu Tuhan, harus bisa memegang kunci-kuncinya biar semuanya terkabul dan semuanya bisa lebih baik, karena ini banyak teman saya yang pintar-pintar, yang apa, tapi rezekinya beda, makanya itu perlu strategi religiusitas yang tinggi. Berarti harus balance antara dua-duanya, antara usaha dan antara usaha batin dan usaha dohir. Dan jangan lupa minta doa kepada semua orang, barangkali ucapan dari doa teman kita atau orang terdekat kita itu yang mandi. Berarti saya kalau sebelum tes itu minta doa semuanya,
Ini minta doakan karena memang tidak punya senjata apa-apa. Jadi minta doa itu sangat penting. Baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Oke. Sekian, Mas Sandi. Iya. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber ataupun pemateri pada malam hari ini dalam sharing session HMPMPB. Mungkin sebelum kita tutup ada foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kamera dan silakan mengambil angle terbaiknya untuk foto. Monggo yang belum membuka kamera. Yuk, yang belum membuka kamera kami tunggu supaya agak kelihatan wajahnya. Jadi kalau tidak open kamera hanya tulisan nama saja ataupun foto email yang screenshot. Barangkali siapa yang mengambil foto? Mas Atif? Saya hitung ya, Mas. Oh iya, monggo. 1, 2, 3. Cukup.